Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Utari dari kelas D dengan NIM 22090750139. Di video ini, saya akan menjelaskan minmap saya mengenai beberapa materi. Jadi, mari kita mulai. Yang pertama itu pasar tenaga kerja. Di pasar tenaga kerja ini terdapat permintaan tenaga kerja. Ini mencakup kebutuhan perusahaan atau organisasi untuk mempekerjakan karyawan baru. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja termasuk pertumbuhan ekonomi, perkembangan industri, dan tingkat investasi. Kemudian yang kedua yaitu penawaran tenaga kerja. Ini merujuk pada jumlah tenaga kerja yang tersedia di pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja termasuk pertumbuhan populasi, tingkat pendidikan, mobilitas pekerja, dan faktor demografi. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengangguran. Ini merujuk pada jumlah orang yang ingin bekerja tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran meliputi pengangguran friksional, yaitu transisi antar pekerjaan. Yang kedua yaitu pengangguran struktural, yaitu disesuaikan dengan perubahan dalam struktur industri. Dan yang ketiga yaitu pengangguran siklikal atau terkait dengan fluktuasi siklus bisnis. Kemudian materi kedua yaitu proses makro Keynes. Di sini yaitu yang pertama belanja konsumen merupakan pengeluaran individu untuk barang dan jasa. Belanja konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendapatan, harga, tingkat suku bunga, persepsi keamanan finansial, dan preferensi konsumen. Selanjutnya yang kedua yaitu investasi merupakan pengeluaran perusahaan untuk meningkatkan atau memperluas aset produktif seperti pabrik, peralatan, dan penelitian dan pengembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi meliputi ekspektasi bisnis, suku bunga, stabilitas ekonomi, dan tingkat pengembalian investasi. Kemudian yang ketiga yaitu belanja pemerintah merupakan pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa. Belanja pemerintah dapat mencakup infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan program sosial. Belanja pemerintah dipengaruhi oleh kebijakan fiskal, prioritas kebijakan, dan situasi ekonomi. Selanjutnya yaitu ekspor bersih. Merupakan selisih antara nilai ekspor dan impor suatu negara. Jika nilai impor lebih tinggi, maka terjadi ekspor bersih negatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor bersih termasuk nilai tukar mata uang, permintaan global, dan kebijakan perdagangan internasional. Selanjutnya, materi ketiga yaitu pendekatan IS dan LM. Kurva IS atau pendapatan dan tabungan menggambarkan hubungan antara tingkat pendapatan nasional dan tingkat tabungan, menunjukkan kombinasi pendapatan dan tingkat suku bunga yang menghasilkan keseimbangan di pasar barang dan jasa. Selanjutnya, kurva LM atau likuiditas dan uang menggambarkan hubungan antara tingkat pendapatan nasional dan tingkat likuiditas atau ketersediaan uang di ekonomi, menunjukkan kombinasi pendapatan dan tingkat suku bunga yang menghasilkan keseimbangan di pasar uang. Selanjutnya, materi keempat yaitu kebijakan moneter. Yang pertama yaitu ada suku bunga, yaitu tingkat suku bunga yang mempengaruhi biaya pinjaman dan investasi. Tingkat suku bunga dapat ditentukan oleh bank sentral melalui kebijakan moneter. Selanjutnya, kebijakan bank sentral. Bank sentral memiliki peran dalam mengatur pasokan uang, mengendalikan inflasi, mempengaruhi suku bunga, dan menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter bank sentral melibatkan alat-alat seperti operasi pasar terbuka dan kebijakan cadangan wajib. Kemudian materi selanjutnya atau kelima yaitu kebijakan fiskal, yang dimana yang pertama yaitu pendapatan pemerintah merupakan total penerimaan pemerintah dari pajak dan sumber-sumber lain, seperti penghasilan aset dan hutang. Pendapatan pemerintah mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk melakukan belanja dan mengatur kebijakan fiskal. Yang kedua yaitu belanja pemerintah, merupakan pengeluaran pemerintah untuk berbagai program dan proyek. Belanja pemerintah dapat berdampak pada ekonomi melalui stimulus ekonomi, investasi infrastruktur, dan program sosial.
Yang ketiga yaitu defisit anggaran. Terjadi ketika belanja pemerintah melebihi pendapatan pemerintah. Defisit anggaran dapat dibiayai melalui penerbitan obligasi atau pinjaman. Selanjutnya yaitu surplus anggaran. Terjadi ketika pendapatan pemerintah melebihi belanja pemerintah. Surplus anggaran dapat digunakan untuk membayar utang atau mengurangi pajak. Kemudian materi terakhir yaitu penerimaan pajak. Yang mana yang pertama yaitu jenis-jenis pajak, meliputi pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, pajak tambahan nilai atau PPN, dan sebagainya. Setiap jenis pajak memiliki aturan dan tarif yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu tarif pajak, merupakan persentase atau jumlah uang yang harus dibayarkan oleh individu atau perusahaan sebagai pajak atas pendapatan atau transaksi tertentu. Selanjutnya, kepatuhan pajak merujuk pada tingkat kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Tingkat kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sistem perpajakan yang adil, pengawasan yang efektif, dan insentif yang tepat. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.